Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-16 ya di dalam pelaksanaan ibadah saum bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita baik yang sunnah maupun yang wajib diterima dan diridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di periode medium lah ini ya, di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini kita sudah bisa merasakan hasil dari ibadah puasa kita ya. Mudah-mudahan goal utama atau tujuan utama yang hendak dicapai dari ibadah ini yaitu kita menjadi hamba yang bertakwa, semakin bertakwa, mudah-mudahan bisa kita capai dan sekarang sudah bisa kita rasakan mudah-mudahan. Nah teman-teman sekalian, untuk menambah pemahaman, pengetahuan, ilmu, katakanlah demikian ya, maka pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat tentu, dan amal apabila disertai dengan ilmu tentu akan semakin tinggi nilainya. Teman-teman sekalian, bahwa di dalam puasa ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah hifid al-lisan wal al-jawari al-an mukhalafah, menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan ya. Nah, pertimbangan puasa seharusnya tidak sekedar soal sah atau tidak sah, tapi juga harus mempertimbangkan segala aspek etika ibadah dalam melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan dan minum atau puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Imam Izzuddin Al-Sulami menjadikan hadis tersebut tadi sebagai landasan logis pentingnya adab ya, etika ya dalam menjalankan puasa ya. Jadi puasa itu tidak waton ya, tidak asal, tapi harus disertai dengan adab, dengan akhlak. Bahwa puasa tidak melulu soal lapar dan haus, tapi juga soal menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan jahat, dusta, dan lain-lain. Ini kelihatannya relevan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, level kedua ya dari orang yang berpuasa ya, di atas level yang puasa umum ya. Kalau puasa level kedua ini kan selain fisik ya, berpuasa tidak makan tidak minum, tapi juga menjaga lisan ya, menjaga anggota tubuh ya, dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa, diantaranya berdusta, berbuat jahat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini perlu juga ya kita ketahui ya, karena kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk ya. Kita hidup tidak hanya di tengah kalangan orang muslim saja, tapi juga ada yang non muslim. Maka mengatakan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makan, ini adalah yang kedua ini ya. Jadi kita mengatakan saya sedang berpuasa ketika diundang atau ditawari makan. Mengucapkan ana sho'imun, saya berpuasa, ketika diundang atau ditawari makanan mengandung makna yang dalam ya. Meski terkesan ringan, perkataan tersebut dapat menyelamatkan kedua belah pihak. Jadi yang undang, yang nawari
dan yang ditawari, eh, sekaligus orang yang menawari dan orang yang ditawari. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian diundang makan, padahal tengah berpuasa, hendaklah katakan, saya berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Izzuddin memandang perkataan ana so'imun sebagai bentuk iktizar, yaitu permohonan maaf, dengan mengemukakan alasan tertentu. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang mengundang. Ya. Jika orang yang diundang diam saja, tidak mengiyakan atau tidak menolak, atau tidak hadir karena itu dalam satu undangan tanpa alasan yang jelas, bagaimana perasaan orang yang mengundangnya? Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW seakan-akan hendak mengajarkan, jangan jadikan ibadahmu menjadi sebab sakitnya perasaan saudaramu. Ini luar biasa ini. Islam begitu detail ya. Bahkan ketika kita sedang beribadah pun jangan sampai ibadah kita itu melukai perasaan orang lain. Kira-kira seperti itu semangatnya. Kemudian selain itu Imam Izzuddin Al-Sulami juga membolehkan solusi lain jika takut menjadi riya. Serba salah juga kita mengatakan ana shaimun, saya sedang berpuasa, berarti menyampaikan kepada orang lain bahwa kita sedang beribadah puasa. Nanti khawatirnya riya. Nah, maka fa'in kafar riya warok bi uzrin akhor, jika takut terjadi riya maka sembunyikan dengan mencari alasan lainnya. Ya, ini penjelasan dari Imam Izzuddin. Ya, kalau nggak bisa ngomong saya sedang berpuasa, cari alasan yang lain. Tetapi kita tetap berpuasa, ya, daripada puasa kita batal. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang saya sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi ada yang kaitannya dengan akhlak, ada yang kaitannya dengan bagaimana kita menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh kita. Maka yang berikutnya adalah berdoa ketika berpuasa. Jadi ketika kita makan pada hari-hari biasa, bukan pada berpuasa saja kita harus berdoa, apalagi ketika kita berbuka puasa. Ya, maka berdoa menjadi hal yang harus diperhatikan. Imam Izzuddin bin Abdissalam Al-Sulami memberikan 3 alternatif doa Rasulullah. Ini memang variasinya ada beberapa, ya. Saya sendiri termasuk yang sejak zaman saya TK, ya, ketika hendak berbuka puasa itu doanya itu tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftautu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai sekarang saya lakukan itu. Ini ketika saya dewasa kemudian muncul informasi, ya, karena hal baru jadi saya anggap sebagai informasi baru. Doa yang versi lain begitu ya. Nah, diantaranya adalah ini ya. Sebentar saya besarkan ini karena tulisannya kecil. Dabat doma'a wabatalati uruk wasabatal uruk insyaallah. Maaf kalau saya salah. Tapi karena kalau huruf Arab versi di gadget ini kadang-kadang buat orang seperti saya ini kagok. Jadi harus versi yang kayak di Al-Qur'an gitu, hurufnya agak gede gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah membacanya. Tapi yang jelas artinya ini. Kalian sebagian besar juga mungkin sudah melaksanakannya. Saya agak jarang, nggak biasa pakai doa yang ini. Ya. Telah hilang dahaga, basalah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan Allah jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Nasai. Ya, ini doa yang opsi doa yang pertama. Yang kedua, Allahumma laka sumtu wa la rizqa aftartu. Ini yang versi pendek yang biasa saya lakukan. Kalau saya versi yang panjang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya. Buat saya doa itu kontennya jelas baik, bagus, ya sudah. Lakukan terus gitu. Untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Hadis riwayat Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang berikutnya adalah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Mohon maaf juga kalau salah ini ya. Huruf Arabnya agak menyulitkan saya. Bukan orang pondok ini. Ngaku aja, ya. Segala puji milik Allah yang menolongku,
ya, maka aku dapat berpuasa dan memberiku rezeki maka aku bisa berbuka. Hadis riwayat Imam Sunni dan Imam Al-Baihaqi. Tinggal pilih teman-teman biasa yang mana ya. Saya lanjutkan sejak saya diajarkan oleh guru-guru saya sejak zaman TK Islam Al-Huda Kediri ya toh. Yang saya pelajari itu sampai tua sekarang yang saya pakai yang itu yang tadi saya sampaikan. Poinnya adalah berdoa itu sangat penting karena bisa menyegarkan kembali kesadaran kita sebagai makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Kita ini hamba ya. Kemudian doa juga sebagai bukti dari kemakhlukan kita. Kita ini makhluk. Kita memohon kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta kita sedang mengikrarkan ketidakberdayaan kita kepadanya. Doa juga berfungsi untuk memastikan pahala puasa kita. Karena selama berpuasa kita pasti pernah berbuat salah, paling tidak menggerutu atau tidak senang terhadap sesuatu. Ya. Dengan berdoa, yang pertama tadi kita mohon agar Allah menerima amal kita dan membalasnya dengan pahala. Oke. Kemudian berikut ini kaitannya dengan mengawali buka dengan makanan tertentu ya. Ini juga barangkali kalau di antara teman-teman bisa memanfaatkan informasi ini bahwa ketika kita berbuka itu memang tidak saklek harus makan apa gitu. Tentunya yang paling mungkin adalah makanan yang memang kita mampu menyiapkannya apapun itu gitu. Tetapi kalau kita bicara soal sunnah Rasulullah, maka kemudian menurut Abdus Salam Al-Sulami tadi ya, Syekh Izzuddin Abdus Salam Al-Sulami, bahwa dalam satu riwayat Nabi SAW berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Kita memang bisa mengatakan kita bukan orang Arab. Kurma bukan tumbuhan atau buah yang biasa hidup dan tumbuh di negara kita. Tetapi sekarang pun kita bisa menikmati kurma ya, asal ada duitnya. Kan begitu ceritanya ya. Nah, jika tidak ada, ini ada opsinya. Rasulullah itu longgar ya. Kalau nggak ada kurma ya, maka berbukalah dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian berpuasa, berbukalah dengan kurma kering. Ini azwa ini biasanya cenderung kering ya. Jika tidak menemukannya, berbukalah dengan air. Sesungguhnya air itu mensucikan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Al-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Nah, ada beberapa tanaman dan buah-buahan yang tidak bisa tumbuh di semua tempat, termasuk kurma. Tidak semua orang dapat menyediakan kurma di saat berbuka sahur. Nah, jadi tadi yang saya katakan, memang kita bisa mengatakan kurma itu bukan buah khas kita lah. Buah khas kita tuh mungkin apa ya, pisang atau mangga atau apa barangkali, apapun yang ada di daerah kita lah gitu. Tetapi kalau kita masih bisa mengusahakan untuk membeli kurma, ya alangkah baiknya gitu, karena niatnya adalah mengikuti sunnah Rasul. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, menambah ilmu lah, termasuk ini buat saya nambah ilmu, merefresh ya. Dan yang penting ya, tausiah yang terus saya lakukan ini setiap hari ini, paling tidak lisan saya ya akan selalu menyampaikan, mengeluarkan, memproduksi narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang berbasis ajaran agama, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai pahala. Itu saja ya. Perkara saya tidak ahli dalam topik yang saya sampaikan itu soal lain ya, karena saya bersifat hanya menyampaikan ya. Dan itu yang pertama-tama tentu adalah buat saya sendiri. Kalau buat teman-teman bermanfaat, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.